Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas biologi. Akhirnya kita sudah menginjak di bab 2, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Jadi kalian di bab ini akan mempelajari tingkat-tingkat keanekaragaman serta hewan-hewan khas di Indonesia itu ada apa saja. Oke, silahkan dilanjutkan simak videonya ya, kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas biologi. Kita sekarang sudah masuk di bab 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Apa saja sih keanekaragaman hayati yang akan dipelajari? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat, ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian ada keanekaragaman tingkat jenis, dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Bedanya apa sih? Yuk kita simak ilustrasi berikut. Nah, ini dia contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ini ada 2 kelompok tingkat keanekaragaman. Ini kelompok yang pertama, kemudian ini adalah kelompok yang kedua. Kalian lihat di kelompok pertama, di situ ada berbagai macam jenis mangga. Semuanya mangga, ada mangga gadung, ada mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, dan lain sebagainya. Semuanya mangga. Semuanya satu spesies. Spesiesnya namanya Mangifera indica. Semuanya mangga. Begitupun dengan kelompok yang kedua. Semuanya adalah spesies dari tomat. Ada tomat standar globe, ada tomat beefsteak, ada tomat cherry, tomat anggur, dan lain-lain sebagainya. Semuanya satu spesies tomat. Apa yang membedakannya kira-kira? Antara mangga gadung dengan gedong gincu dengan golek, mereka tetap satu spesies. Begitu juga dengan tomat anggur dan tomat cherry, mereka tetap dalam spesies yang sama. Jadi artinya apa itu keanekaragaman tingkat gen? Ya, jadi keanekaragaman yang dimiliki oleh spesies yang sama namun berbeda varietas gitu. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu anggotanya memiliki spesies yang sama. Seperti ini tomat, kelompok tomat semuanya ya. Kelompok mangga semuanya. Tapi anggotanya itu varietasnya yang berbeda. Kayak misalnya kayak duren. Ada duren montong, ada duren Bangkok, dan lain-lain. Itu menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Coba kasih contoh lain ya yang termasuk keanekaragaman tingkat gen. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat keanekaragaman yang kedua, yaitu ada keanekaragaman tingkat jenis. Kalian perhatikan di sini, anggota tingkat keanekaragaman ini terdiri dari hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang anggotanya itu berbeda spesiesnya. Lihat di sini ada singa, kemudian ada singa dan harimau misalnya ini ya. Nah, ini kan berbeda spesiesnya, tetapi mereka masuk ke dalam satu tingkat keanekaragaman, yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Artinya, kalau tingkat jenis itu dimiliki oleh anggota yang berbeda spesies, ya, namun masih masuk dalam satu familia atau satu keluarga. Ini familianya adalah Felidae, ya, familia kucing-kucingan. Familia kucing gitu, jadi kayak semacam macan tutul, harimau, singa, dan lain-lain sebagainya itu masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Karena meskipun mereka berbeda spesies, tapi mereka masuk ke dalam satu familia atau satu keluarga yang sama. Contoh yang di sebelah kanan pun yang tumbuhan juga sama. Antara pete cinar, kacang panjang, dan kacang tanah itu berbeda spesies, tapi mereka masuk ke dalam satu famili yang sama, yaitu Fabaceae atau polong-polongan. Gitu.
ya. Jadi untuk keanekaragaman tingkat jenis, sekali lagi dimiliki oleh anggota yang berbeda spesies, namun termasuk ke dalam satu familia yang sama, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini tingkat keanekaragaman yang terakhir agak berbeda jauh dengan dua keanekaragaman yang sebelumnya. Kalau di sini keanekaragamannya berdasarkan ekosistem di mana hewan atau tumbuhan tersebut tinggal. Biasanya dua ekosistem yang berbeda itu keanekaragaman spesiesnya pun akan berbeda. Jenis tumbuhan dan jenis hewannya pun akan berbeda pula. Misal antara gurun dengan hutan hujan tropis, hewan-hewannya pasti berbeda. Di gurun misalnya hewannya yang khasnya misalnya ada unta, kemudian ada kalajengking, ada ular gitu ya yang biasa menggali pasir. Di hutan hujan tropis apakah ada unta misalnya? Nggak ada kan, seperti itu. Dan tumbuhan-tumbuhan yang lebat biasanya ada di hutan hujan tropis, sedangkan kalau di gurun tumbuhannya biasanya meliputi kaktus yang cadangan airnya itu bisa banyak gitu ya dalam kondisi yang ekstrim panas seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gurun seperti apa, padang rumput karakteristiknya bagaimana, taiga curah hujannya seperti apa, nanti silahkan kalian isi worksheet yang Bunda sediakan ya. Terima kasih.